Oke, ketemu lagi di channel Pak Wang Family. Kali ini dalam konten persiapan gerak jalan Watulo Ambulu. Jadi besok tepatnya tanggal 3 Desember tahun 2022 di Pantai Watulo nanti akan digelar gerak jalan tradisional ya, gerak jalan tradisional dari start dari Pantai Watulo dan finishnya di perempatan ya. Jadi nanti di kilometer 0 di perempatan lampu merah Ambulu. Oke, kita lihat bagaimana persiapan dan kesiapan panitia dalam pelaksanaan Watam Watulo Ambulu yang akan diselenggarakan besok sore ya, malam minggu, Sabtu malam minggu, tanggal 3 Desember tahun 2022. Oke, dan Watulo Watam ini adalah dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November. Sebenarnya pelaksanaannya mestinya ke base tanggal November ya, bulan November. Namun karena sesuatu dan lain hal, akhirnya pelaksanaannya mundur sampai bulan Desember, awal Desember. Mari kita ikuti ini kesiapan dan persiapan panitia untuk pelaksanaan Watam yang akan diselenggarakan besok sore malam minggu tanggal 3 Desember tahun 2022. Oke, ini persiapannya. Jadi besok startnya adalah di sini. Jadi 0 kilometernya Watulo adalah di sini. Nanti start di sini dan baris pesertanya nanti akan disiapkan di sini ya. Disiapkan di belakang sini, di baratnya garis start, dan startnya di tenda ini. Startnya di tenda ini. Ini panitia sudah mempersiapkan. Jadi banyak orang panitia sudah bersiap-siap ini. Nah ini panitianya ya. Oke, ini peserta sudah bersiap-siap tentunya. Nah ini sudah bersiap-siap ya panitianya. Ini. Oke. Ya. Dari sini 0 kilometernya ya, nanti startnya di sini. Oke, mari kita review jalurnya nanti ya. Jalurnya ke Ambulu seperti apa? Oke, kita review jalur gerak jalan Watulo Ambulu ya. Setelah start dari 0 km Watulo, ini nanti kita akan berjalan sejauh 12 km ya. Sejauh 12 km ya, mengikuti jalur yang saya review ini, dan alhamdulillah jalannya sudah dibangun ya. Jalannya sudah dibangun sehingga jalannya cukup representatif ya. Cukup bagus sekali. Seperti ini ya. Seperti ini. Jalurnya seperti ini. Jalurnya seperti ini. Ya, ini masih di kilometer pertama ya. Ini di kilometer pertama. Dari 0 km menuju kilometer yang masih yang pertama ya. Cuma sepertinya kilometernya palnya hilang ya. Saya paham sekali karena saya sejak kecil sebagai peserta Watam. Jadi sejak SD saya sebagai peserta Watam. SMP juga saya jadi peserta Watam, SMA jadi peserta Watam. Terus ketika saya mahasiswa pun saya pernah jadi peserta Watam. Bahkan ketika saya sedang berdinas pun saya juga pernah menjadi peserta Watam. Dan beberapa kali sejak saya dinas di Ambulu, saya ini menjadi panitia bagian starter. Dan untuk tahun ini alhamdulillah saya tidak dilibatkan di kepanitiaan, berarti saya bebas, leluasa. Saya tetap berpartisipasi dalam pelaksanaan Watam. Ya, yang jelas saya sebagai YouTuber yang akan selalu mengabadikan momen-momen yang sangat penting ya, yang ada di kota
Ambulu dan sekitarnya ya, Ambulu, Jember dan sekitarnya ya. Seingat saya pal kilometer yang pertama ada di sekitar sini, tapi sudah tidak ada lagi ya. Jadi pal 1 kilometer sudah tidak ada lagi. Nah ini kita setelah ini kita melihat di sini ada pos penjagaan ya. Pos penjagaan ini ada, nggak usah diambil ya, coba ini pos penjagaannya aja. Ya ini pos penjagaannya seperti ini ya. Itu sebenarnya dibenahi, cuman kita nggak usah kita ambil, kita fokus pada jalur rute ya, rute atau jalur gerak jalan Watulo Ambulu ya, ini jalurnya. Rutenya ini menginjak kilometer kedua. Jadi setelah pal kilometer yang pertama tadi kita lewati, ini menginjak kilometer yang kedua. Saya masih ingat, masih segar dalam ingatan saya di mana posisi-posisi pal kilometer yang ada di jalur Watulo ini. Nah, seingat saya pal kilometer yang kedua ini setelah pertigaan ini ke utara sedikit, ini ada pal kilometer. Pak Kampung, assalamualaikum. Ya, makasih. Ya, Pak Kampungnya itu, Pak Kampung Dusun Watulo. Ya, ini setelah di pertigaan ini kita pakai jalur yang utara ya. Tadi sorry tidak saya saya jelaskan, ini di kilometer yang di pertigaan ini kita belok kiri ya. Kilometer yang ketiga ini belok kiri. Nah, belok kiri sepertinya di sekitar sini pal kilometernya. Apa ini ya? Ini kan? Oh bukan, loh kok hilang? Wah, pal kilometernya ternyata yang kedua juga hilang. Ya inilah apa ya yang saya sayangkan. Jadi pal kilometer ini banyak yang hilang ya. Ini sudah 2 yang hilang. Coba ini mungkin yang ketiga ya. Yang ketiga ini sudah masuk kilometer yang ketiga ini. Sudah masuk kilometer yang ketiga ya. Saya untuk yang 1, 2 ini masih segar dalam ingatan saya. Cuma yang ketiga ini sepertinya tepatnya sepertinya di sekitar masjid kayaknya. Sekitar masjid ya, kita lihat mungkin masih ada, semoga masih ada. Kalau yang ke utara yang hilang pal kilometer ke-3 yang hilang. Jadi mulai 6 sampai 0 kilometer masih lengkap ya, alhamdulillah. Yang kelima roboh, yang ke-6 yang ketiga hilang. Memang sengaja dirusak, tapi kalau yang kelima itu rusak ya, nanti kita lihat ya. Nah ini kita ini masuk yang ketiga ya, masuk yang ketiga, cuma belum kelihatan kilometernya ya. Seingat saya setelah masjid ya, setelah masjid ketiga ini berarti kan 9 ya. Ini berarti, nah ini betul sekitar masjid. Nah ini kita baru menemukan kilometer yang ketiga. Ini yang ketiga ini. Nah itu ya tinggal 9 kilometer ya. Nah ini udah rusak, cuma masih ada. Walaupun rusak tapi masih ada. Masih segar darah ingatan saya. Yang ke-8 saya agak lupa posisinya. Cuma yang ke-7 saya masih ingat. Yang ke-7, 6 dan seterusnya saya masih ingat. Yang ke-8 lupa. Ini saya sambil ingat ini. Yang ke-8 posisi di mana? Ini kita masuk kilometer yang ke-4 ya. Salatiga ini masuk kilometer yang ke-4 ya. Jalurnya hanya jalur 1 ya. Jalur yang agak pecah ya di Watulo tadi, tapi kan tidak mungkin orang akan belok karena di sana juga banyak orang dan banyak panitia.
banyak orang dan banyak panitia. Ya, ini masuk kilometer yang keempat. Masuk kilometer yang keempat. Mana ya? Yang ke-8 itu. Yang ke-8 mungkin sekitar tikungan itu ya. Soalnya yang ke-7 itu posisinya berada di utaranya itu, di utara jembatan itu yang ke-7. Cuma yang ke-8 saya agak lupa. Ya, ini saya sambil mengingat-ingat ini. Karena lama nggak jadi peserta ya. Lama nggak jadi peserta gerak jalan. Sudah mungkin ada ya 20 tahun. Nah, ini betul ya, ini kilometer ke-4 ya. Berarti sudah 4 kilometer kita menuju kilometer yang ke-5 ya. Persis berarti sekitar tikungan ini. Setelah ini masuk kilometer yang ke-5 ya. Kita masuk kilometer yang ke-5. Ya, ini nanti Probolinggo karena gerak jalan ini ada catatan waktu ya. Jadi gerak jalan itu yang paling dominan adalah nilainya, skornya adalah bobotnya berada di timer ya, di timer. Jadi ketepatan waktu ini poinnya sangat tinggi. Walaupun masih ada ketertiban, kerapian, kekompakan ya. Ini timer. Jadi waktu per kilometernya ini sangat poinnya sangat tinggi. Ya, poinnya sangat tinggi. Ya, saya sambil mengingat-ingat ya. Karena saking lamanya tidak ikut tidak ikut watam ya, gerak jalan ya. Yang jelas ya 20 tahun lebih lah. Sepertinya saya dulu baru-baru di SMA negeri ya. Nah, kilometer yang ke-5 ini ya sebentar lagi. Sepertinya di sekitar saudara saya itu Pak Tayu Tarmidi. Pak Mat. Nah, sekitar ya setelah ini kayaknya setelah jalan pasar ya. Sebelum jalan pasar berarti. Halo ya. Sebelum jalan pasar ya. Jadi setelah jembatan sebelum jalan pasar. Ingat saya di situ. Semoga tidak hilang ya. Semoga tidak hilang. Oh, hilang berarti. Ingat saya di sana kok. Utara jembatan ya. Oh, hilang berarti hilang. Kilometernya hilang yang ke-7. Yang ke-7 hilang. Yang ke-5 hilang. Yang waduh, orang-orang ini sepertinya di utara jembatan dulu. Setelah jembatan daerah Warung sepertinya dulu. Nah, kalau kilometer ke-6 ini saya masih ingat sekali karena saya kalau latihan nyampe kilometer ke-6 ya. Sehingga saya paham yang kilometer ke-6 ya. Yang kilometer ke-6 ini kita masuk kilometer ke-6 ya, dari 5 menuju ke 6 ya. Dari 5 menuju ke 6 ya. 6 itu tepatnya di utaranya KUD ya. Di utara KUD. Kita lihat aja nanti ya. Setelah SD ini ya, setelah SD kita lihat KUD ya. Setelah SD kita lihat nanti ini KUD ini. Ini KUD Sumber Alam. Ya. Nah, ini kilometer ke-6 ini ya. Ini kilometer yang ke-6 ya. Ini separuh dari perjalanan ya. Separuh dari perjalanan Watam. Nah, ini kilometer ke-6. Oke. Alhamdulillah kilometernya masih ada. Ya,
walaupun tidak begitu terlihat ya. Kadang-kadang orang itu membangun itu tidak memperhatikan itu, bahkan kadang-kadang yang dianggap mengganggu malah dihilangkan ya, kasihan sebenarnya. Tapi juga salahnya sendiri dari pihak PUD ini tidak memperhatikan, jadi dianggap tidak penting ya. Yang mungkin dengan adanya Google Map itu memang sepertinya tidak penting, tapi bagi orang-orang yang gerak jalan ini penting sebenarnya, penting. Jadi jarak kilometernya di mana ya. Nah ini kita mau menuju kilometer ke 5 ya, kilometer yang ke-7 sorry ya. Kalau dari Ambulu ke 5 kalau dari Watulo ke 7 ya, karena kita balik ini. Saya berpikirnya harus kebalik ini. Nah kilometer yang ke-7 ini roboh ya karena alam, jadi karena mungkin banjir dulu ya, karena ada banjir sehingga kena erosi akhirnya roboh ya. Akhirnya roboh. Oke. Nah, tepatnya di depan warung ya. Kilometer ke-7 ada depan warung. Nah, depan warung ya sebelah rumah. Nah, rumah ini depan warung kok. Nah, itu ini kilometer ke-7 itu roboh itu. Nah, itu roboh ya. Kita menuju masuk rute jalur Watam ya. Jalur Watulo kita sudah masuk kilometer yang ke-8 ya. Ini menuju kilometer ke-8. Jadi kalau gerak jalan biasanya kalau laki-laki itu per menitnya per kilometernya ini waktunya 10 menit 10 menit. Dan kalau perempuan selisih 12 ya, selisih 2 menit. Jadi selisih 2 menit jadi 12. Selisih 2 menit 12. Oh, berarti ini kebanteran nih mlakunya. Ya. Lali ya gue, kita ambil tengah-tengahnya kemarin. Makanya kok sampean kudu gandol ae. Lali aku. Ini puskesmas ya, setelah Simpang 5 nanti lupa saya. Simpang 5 ini ada puskesmas. Wah, puskesmasnya berbenah diri ya, karena besok Pak Bupati mau ke sini, jadi dikasih diwedai, dicat ya, biar kelihatan bagus ya. Di tikungan Pondokan Pak Yerosat ya, ini terkenanya Pondokan Pak Yerosat ini ya. Pal kilometer posisinya ada di depan itu. Nah itu waduh wis gak rupane gak karu-karuan, tidak dirawat, sudah berpuluh-puluh tahun tidak dirawat ya. Ini PUD mestinya. Nah itu ini sudah masuk kilometer ke-8, ini mau masuk kilometer 9 ya. Kita masuk kilometer yang ke-9 ya. 9. Jadi ya friend-friendku nanti kalau jalan ya, kalau ingin dapat nomor ya, kalau nggak dapat nomor kan ya rugi. Kalau nggak dapat nomor ya rugi. Jadi kalau bisa ya senang ya dapat nomor ya. Oke, kita setelah di kilometer ke-4 kita ikuti jalur utama, kita belok ya. Ini lurus juga jalur, tapi jalurnya yang dipakai jalur utama ya. Nah ini kita belok kiri, kita menuju kilometer yang ke-9. Kalau naik motor ya cepat, tapi kalau gerak jalan ya lama
ini gerak jalan ini kalau laki-laki butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan. Ya kalau perempuan berarti 2 jam ditambah 2 kali 12. Ya hampir 2,5 jam selisihnya. Hampir 2,5 jam. Jadi 2,24 ya, 2,24 menit ya. Nah ini kita akan menuju kilometer yang 9. Walaupun hilang nanti tak tunjukkan ya, posisinya di mana saya tunjukkan ya. Posisi yang kilometer 9 adalah ya di ini loh. Nah di sini nih. Nah di sini lah. Nah di sini ini tuh dianggap mengganggu bukan bengkel. Dulu mah itu yang punya mebel itu yang buang yang jelas. Dulu belum ada mebel masih ada. Ya kan mebel itu sering mungkin ada truk keluar masuk sehingga dianggap mengganggu, akhirnya dibuang. Padahal itu bukan orang sembarangan, orang ngerti jadinya orang. Sebenarnya orang itu cuma ya kita orang itu kan apa ya? Yang penting enaknya sendiri ya, butuh dewi. Tidak memikirkan kebutuhan orang lain. Ya. Padahal kilometer itu bagi orang tertentu masih dibutuhkan ya, karena itu petunjuk jarak, ya ini. Kita menuju kilometer yang ke 10 ya, ke 10 ya. Kita tidak, ini sebelah kilometer ke 10 ini, kilometer 10 ada di ada di sekitar Salon Duta sepertinya. Ada di sekitar Salon Duta. Nah, ini ada di sekitar Salon Duta ya. Tim selatan ke Salon Duta. Ini SMA Bima sudah menyambut ini. Salon Bima, salonnya sound sistemnya SMA Bima sudah persiapan untuk besok sore ya. Besok sore persiapannya sekarang sudah dipersiapkan, luar biasa. Nah ini kilometer yang ke 10 ya, ini ke 10. Nah, ini ke 10 ini ya, 10 ya. Ini kita masuk kilometer ke 11 ya. Itu kilometer ke 10 kita menuju kilometer yang ke 11. Oke, kilometer 11. Kilometer 11 itu tepatnya di depan SMP Islam 45 ya. Saya masih paham karena kilometer 1, 2 ini paham sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini saya paham sekali. Ke-7 juga saya masih ingat ya. Yang 8, yang palingan lagi sebenarnya yang kilometer yang 1, 2 dari Watulo saya ingat benar. Karena dulu disitulah saya selalu mengingat-ingat kalau waktu kita gerak jalan. Sebentar lagi sekitar berapa ya? Sekitar 300 meter lagi ya. Ini kita akan ketemu dengan kilometer yang ke 11. Kilometer yang ke 11. Ini biasanya kalau pelaksanaan gerak jalan ini cukup ramai ya. Di sini cukup ramai karena semakin dekat kota penontonnya semakin banyak. Semakin dekat kota penontonnya semakin banyak. Dan insya Allah besok saya akan mereview jalur ini. Jalur gerak jalan Watulawulu ya. Ini kilometernya dekat pohon nangka ini ya, dekat pohon nangka itu lah, itu halo. Oke. Nah SMA Bima ya. Ini sudah masuk kilometer yang terakhir ya. Ini masuk kilometer yang terakhir, kilometer yang 12 ya. Kilometer yang ke-12.
ini. Di sini menjelang kilometer terakhir peserta disuguhi dengan tanjakan dan turunan ya. Turun dulu. Kalau dari sini nih peserta sudah loyo ya. Sudah loyo disuguhi dengan jalan yang naik turun. Ini turun, terus berikutnya naik. Naik ya ini. Tapi biasanya semangat ya karena udah dekat. Biasanya semangat karena sudah dekat. Ya ini SMPI sudah bersiap-siap ini. SMPI Islam sudah siap-siap menyambut ini. Nah ini ya. Nah ini tinggal beberapa kilometer saja. Sepertinya tinggal 200 meter ini ya. 200 meteran ini. Tinggal 200 meter lagi. Sudah, halo ya. Tinggal 200 meter lagi kita sudah nyampe garis finish. Oke. Jangan lupa subscribe dan komennya, share ya. Biar informasi saya ini tersebar ke seluruh calon peserta dan seluruh mungkin friend-friendku yang ada di seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia ya. Nah ini nyampe di sini kilometer nolnya kita lihat nanti ya. Oke, siap-siap ya? Oke, luar biasa. Nah ini 0 kilometernya itu masih kelihatan jelas tuh ya. 0 kilometer ya. Disinilah nanti finishnya, dan finishnya nanti posisinya nanti berada di mana itu? Di situ ya, mana sih? Di situ nanti 0 kilometernya di situ. Di situ nanti ada panitia yang ini di sekitar itu badut itu nanti pesertanya dari sini. Apa? Panitia yang ngambil nomor ya biasanya. Yang ngambil nomor dari itu. Oke ya. Kita tunjukkan sekalian aja bahwa finishnya posisi di mana. Oke. Disinilah finishnya nanti di sini. Oke, selamat bersiap-siap, jaga jangan lupa jaga kondisi fisiknya friend ya untuk pelaksanaan Watam yang akan diselenggarakan besok sore tanggal 3 Desember tahun 2022 dalam rangka Hari Pahlawan. Oke.